Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita lanjutkan materi atau kajian dari kitab Fathul Qarib. Kemarin minggu lalu sudah masuk muqaddimah dari bab zakat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu faslun, ini satu fasal. Ikhwah yang ada kitabnya bisa dilihat kitabnya di rumah masing-masing, bisa dicoret-coret. Diartiin maksudnya, bukan dicoret-coret. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Wa awwalu nisabil ibil, dan awal nisab onta khamsun itu 5. Kita sudah bahas minggu lalu syarat untuk dikeluarkannya zakat. Syarat wajib dikeluarkannya zakat diantaranya harus sudah nisab. Nisab itu batas minimal dikeluarkannya zakat. Nah, kalau onta di sini disebutkan batas minimalnya adalah 5 onta. Ketika orang punya 5 onta, wa fiha syatun, di dalamnya punya kewajiban zakat 1 ekor kambing. Ai jada'atu da'nin laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyati. Ai maksudnya jada'atu da'nin itu domba jaza'ah namanya, ini satu istilah. Domba jaza'ah, kalau kata kita mah domba semua, mau gede kecil mau gede domba. Jaza'ah di sini diartikan laha sanatun, itu yang umurnya 1 tahun, wa dakhalat fi tsaniyah, masuk 2 tahun. Domba yang usianya 1 menuju 2 tahun namanya jaza'ah. Jadi kalau ada orang punya onta 5, kemudian sudah genap 1 tahun kepemilikannya, dia punya kewajiban zakat dan dikeluarkan 1 domba yang usianya 1 menuju 2 tahun, namanya domba jaza'ah. Au saniyati ma'zin laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah, atau kambing Jawa gitu. Beda kambing Jawa domba beda ya. Kalau domba yang banyak bulunya, kalau kambing Jawa enggak ada bulunya, ada. Kambing Jawa ada bulunya. Istilah lain katanya kambing kacang. Dia sanatani usianya 2 tahun, wa dakhalat fi tsalitsah masuk 3 tahun. Jadi kalau punya onta 5, dia harus mengeluarkan 1 domba yang usianya 1 menuju 2 tahun, atau kambing Jawa atau kambing kacang yang usianya 2 menuju 3 tahun. Kok beda? Kita lihat juga kalau bulan haji tuh, kita lihat di pemasarannya di mana-mana, biasanya domba sama kambing itu badannya beda. Kalau domba badannya lebih besar walaupun usianya masih muda. Makanya di sini dikatakan kalau domba usianya yang 1 menuju 2 tahun, kalau kambing 2 yang menuju 3 tahun. Wa qawluhu wa fi' sebentar. Wa qawluhu wa fi asrin syatani, perkataan pengarang wa fi ashrin syatani, kalau punya 10 onta, syatani wajib zakatnya 2 syah, 2 kambing tadi. Jadi kambingnya bisa kambing Jawa yang usianya 2 menuju 3 tahun, atau domba yang usianya 1 menuju 2 tahun. Wa fi khamsa asyarata salasu syiahin, kalau 15 kambing, dia punya 15 onta, kewajibannya berapa? 3 kambing. Jadi kita udah bahas minggu lalu. Hari ini minggu ini kita main angka doang deh tuh, bayangin aja. Kalau orang-orang barat ngebayangin 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, lama-lama pules. Kita ngitungin onta nih, 5 onta zakatnya 1 kambing, 10 onta zakatnya 2 kambing, 15 onta zakatnya 3 kambing. Wa fi 20 arba'u syiahin, punya onta 20,
kewajiban zakatnya 4 kambing. Wa fi khamsin wa ishrina bint makhadin, kalau dia punya 25 onta, kewajiban zakatnya bintu makhad, dia harus keluarkan onta bintu makhad namanya. Bintu makhad minal ibil, anak onta. Nanti di bawah dibilangin apa arti bintu makhad. Ini istilah. Kalau kata kita semua onta ya onta semua. Kalau Arab lain lagi, dia punya istilah masing-masing. Wa fi sittin wa salasin bintu labun, kalau punya ontanya 36 yang wajib dikeluarkan 1 ekor bintu labun, onta yang dinamakan bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in hiqqah, ketika punya ontanya 46 yang wajib dikeluarkan adalah 1 onta hiqqah namanya. Puyeng-puyeng dah. Kita belajar teori doang nih, kita belajar teori. Syukur-syukur ada yang jadi pebisnis onta syar'i, katanya syar'i ya. Karena adanya di Arab. Wa fi ihda wa sittina jaza'atun, dan ketika punya onta sejumlah 61 yang wajib dikeluarkan adalah onta jaza'ah. Nanti di bawah dijelaskan sama pengarang. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, kalau punya ontanya 76 yang wajib dikeluarkan adalah 2 onta bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani, kalau punya ontanya 91 hiqqatani yang wajib dikeluarkan hiqqatani, 2 onta hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, kalau punya ontanya 121 salasu banati labunin, 3 onta bintu labun. Ustaz ngomong apa sih dari bintu makhad, bintu labun, jaza'ah, hiqqah. Kalau ditanya begitu saya juga awalnya gak bisa jawab, karena ini istilah dari sana. Tapi pengarang menjelaskan, insyaallah pensyarih menjelaskan dalam kitab Fathul Qarib ini. Ila akhirihi, sampai akhirnya, jadi kelipatan terus. Zahiran ganiyun an syarhi, ini cukup jelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi kelipatan tadi. Wa bintul makhadi laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Bintu makhad tadi dikatakan ketika orang punya onta sebanyak 25, maka yang wajib dikeluarkan 1 onta bintu makhad. Apa sih bintu makhad? Laha sanatun, itu onta yang usianya 1 tahun, wa dakhalat fi tsaniyah, masuk usia 2 tahun. Paham nggak kalau diulang? Kagak. Jadi kalau punya onta 5, keluar kambingnya 1 zakatnya. Ontanya 10, kambingnya 2. Kambing apa tadi? Kalau domba usia 1 menuju 2, kalau kambing Jawa 2 menuju 3 tahun usianya. Punya onta 15, keluarnya 3 apa? 3 kambing. Punya onta 20, keluar zakatnya 4 kambing. Ontanya 25, zakatnya 1 onta bintu makhad. Ya, bintu makhad, enggak kambing lagi. Hitungan onta harganya berapa coba? 1 onta. Kita nggak ngejual, nggak ada yang jual onta di sini ya. Mahal, onta lebih mahal ketimbang sapi. Kalau misalnya onta taruh sapi aja harganya berapa ya? Bisa 21 juta. Dia bisa 2 kali lipat, misalnya 50 juta itu onta. Kalau misalnya punya 25 onta, ya hitung aja tuh banyak. Keluarnya bintu makhad. Bintu makhad itu anak onta yang usianya 1 menuju 2 tahun. Jadi kalau punya 25 onta yang dikeluarkan itu. Wa bintu labun laha sanatani wa dakhalat fi tsalisah. Onta bintu labun itu usianya 2 tahun, sanatani 2 tahun, wa dakhalat fi tsalisah, masuk usia ketiga tahun. Kapan mengeluarkan onta bintu labun? Ketika dia punya onta sejumlah sittin wa salasin, 36. Ya, 36. Jadi antara tadi dari 24 kambing, 25 1 onta bintu makhad. Dari 25 sampai ke 35, ke 35 apa yang dikeluarkan? Onta bintu
Mahkot. Kalau udah punya 36 onta, baru wajib keluar bintu labun, onta binti labun namanya. Onta yang usianya menuju 3 tahun. Bayangin aja udah. Wal hiqqah, onta hiqqah, laha salasun sinina, dia usianya 3 tahun. Wa dakhalat fir rabi'ah, masuk usia 4 tahun. Kapan keluarin onta hiqqah? Ketika orang dia punya onta sebanyak ihda wa tis'in. Dia mesti punya onta sebanyak 46, sitin wa arba'in. Ketika orang punya onta 46, naik jadi 1 hiqqah. Onta yang usianya 3 menuju 4 tahun. Kecil dong Ustaz anak onta, gede. Anak onta udah lahir juga, baru lahir juga. Gede emang orok. Baru lahir kecilnya mah gede, setahun juga udah gede itu onta. Kalau nggak percaya besok ngerawat aja. Kalau pengen tahu begitu, kalau pengen tahu ente rawat tuh onta. 6 bulan udah gede. Ini kalau penasaran kayak waktu kita bahas dulu waktu masalah bab sholat. Ingat nggak? Ketika mau sujud, duluan mana yang turun? Kaki apa? Tangan. Katanya jangan turun seperti turunnya onta. Kita memang kalau yang ngaji ingat, yang kagak ngaji lupa. Apalagi bukan lupa, nggak tahu. Kita ada bahas itu. Katanya kalau lihat di video katanya kalau onta itu yang duluan apa? Kalau onta turun duluan apanya? Kita dianjurkannya menyelisihi itu. Ketika mau turun, mayoritas kita kebanyakan yang turun apa dulu? Kaki, karena menyelisihi onta. Versi kita. Ada versi yang mengatakan enggak, onta kalau turun kan kaki dulu. Maka kita kebalikannya, kita turun tangan dulu baru kaki. Sampai mereka ada yang mengibaratkan gara-gara orang ketika sujud, ketika mau turun dari yang tidak ke sujud, yang diturun dengkul duluan jadi berisik. Jedug gitu. Makin banyak orang yang turun, jedug. Emang sholatnya di atas di kayu semua kan enggak? Makanya turunnya tangan duluan supaya enggak berisik, katanya begitu. Yang turun tangan duluan dan menyelisihi onta. Karena onta kalau turun ke kaki duluan. Pas kita lihat video, coba lihat video, penasaran ya? Kita penasaran, cek, kan kepo anak sekarang. Cek bagaimana cara ngederumnya onta. Onta kalau mau duduk gitu, mau turun, mana dulu yang ditekuk? Ternyata bagian depannya, begitu. Kan buat orang naik. Coba cek di video. Tangan, kalau kata kita tangan gitu. Oh ada di Ragunan, perhatiin pecintanya. Jadi bagian depannya dulu tekuk, baru belakang. Nah kita menyelisihi onta bagaimana? Ketika kita turun, dengkul dulu. Tapi nggak jadi masalah. Orang yang mengatakan tangan itu nggak salah. Kecuali jidat duluan yang turun baru salah. Sujud, jidat duluan yang turun, salah dah tuh. Mau tangan duluan, mau kaki duluan, mau dengkul duluan, no problem. Dua-duanya betul ya, dua-duanya betul. Jadi kita kalau kepo ya cek, pengen ngerawat onta usia 6 bulan segede apa sih? Atau 6 tahun gede. Jadi hiqqah itu usia yang ada 3 tahun. Wal jaza'ah laha arba'u sinina wa dakhalat bil khamisah. Ada onta namanya onta jaza'ah. Onta jaza'ah apa arba'u sinin, artinya yang usianya 4 tahun wa dakhalat bil khamisati wa dakhalat dan masuk itu onta fil khamisah usia kelima. Kapan dikeluarkan onta jaza'ah? Ketika orang punya onta sebanyak 61. Kita ulang, kita repeat, lupa. 5 onta 1 kambing, 10 onta 2 kambing, 15 onta 3 kambing, 20 onta 4 kambing, 25 onta 1 bintu makhot, 36 onta 1 bintu
labun, kemudian lupa 61 atau 41 dari 36 ke 46 ke 46 satu onta hekko. Kemudian kalau punyanya 91 satu onta jaza'ah. Jaza'ah tadi untanya berapa tahun? 4 tahun menuju 5 tahun. Udah gede itu, udah hampir jadi biang onta. Wa fisitin kalau disebut jaza'ah katanya giginya udah tanggal. Berarti dia udah balik tuh, ontanya udah balik, udah tua, udah dewasa. Dan di kelanjutannya tadi dikatakan ketika udah sitin wasaba'in bintalabun, ketika dia punya ontanya 76 yang dikeluarkan 2 bintul labun. Berarti 2 onta yang usianya menuju 3 tahun. Apal bintu makhat bintul labun hekkah jaza'ah? Lupa. Jangan ente pada aja lupa kadang kalau nggak buka kitab. Bukannya kagak tahu, bukan, lupa karena kita kagak amalin, kita nggak pakai. Sama kayak waris, nanti kita akan ketemu bab waris. Ilmu yang pertama kali diangkat adalah waris. Kita lupa karena banyak orang yang nggak mau ngamalin. Kita lanjutkan. Wa qauluhu summa fi kullin, dan perkataan pengarang semma dan kemudian fi kullin pada kemudian pada setiap semuanya, ai summa ba'da ziyadati tis'i ala mi'atin wa ihda ishrina wa ziyadati ashrin ba'da ziyadati tis'in wa jumlati dzalika mi'atun wa arba'una yastakimul hisabu ala anna fi kulli arba'ina bintul labunin. Kemudian pada setiap, kalau di matanya setiap arba'in, setiap kelipatan 40 nambahin 1 bintul labun. Ya, summa kemudian ba'da ziyadati tis'i, setelah penambahan 9 ala mi'atin wa ihda wa ishrin atas 121 wa ziyadati ashrin ba'da ziyadati tis'in, atau penambahan 10 dari 9 wa jumlatu dzalika, total semuanya mi'atun wa arba'un 140 yastakimul hisabu, yang menempati perhitungan ala anna fi kullin, totalnya semuanya itu arba'ina bintul labun, setiap kelipatan 40 onta punya kewajiban nambahin 1 bintul labun. Tadi terakhir apa tadi? Terakhir 121 onta yang dimiliki seseorang, maka dia wajib ngeluarin zakat 3 onta bintul labun. Ketika tambah 40, 100 berapa tuh? 121 tambah 40, 161, tambahin lagi 1 bintu labun. Berarti 4 onta bintu labun. Begitu terus. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, dan setiap kelipatan 50 diganti jadi hiqqah. Kalau kelipatannya 40 bintu labun, kelipatannya 50 hiqqah. Begitu seterusnya. Wa fi mi'atin wa arba'in hiqqatani, setiap 140 2 hiqqah wa bintu labun dan 1 bintu labun. Wa fi mi'atin wa khamsina salasa hiqqatin hakadha, dan setiap kelipatan 100, dan ketika dia sampai 150 maka punya kewajiban 3 hiqqah. Apa onta hiqqah tadi? Onta yang usianya sudah masuk 4 tahun. Ya kita baca aja ini mah. Kita baca, syukur-syukur insyaallah, mudah-mudahan ada yang punya onta banyak. Faslun, fasal selanjutnya, wa awwalun nisabil bakari, awal mula nisab bakar. Apa bakar? Sapi. Kok bukan bakorah? Kalau pakai al-bakorah apa? Sapi juga. Tapi bukan, enggak mesti sapi betina. Kalau di kitab lain dikatakan disebut al-bakorah tuh bakorah, enggak mesti sapi betina. Kalau di Al-Qur'an disebut al-bakorah, terjemahnya sapi betina, ya enggak mesti. Jadi al-bakorah atau al-bakor itu sapi. Mau sapi laki, sapi jantan ataupun betina, bahasa Arabnya bakor atau bakorah. Di Al-Quran disebutnya bakoratun, ada taknya karena lilintil wahid katanya, karena cuma satu onta yang diceritakan, sapi yang diceritakan di Al-Quran tentang Al-Baqarah itu
Itu sapi cuma satu-satunya yang cerita sapi yang disuruh potong pada zaman Nabi Musa, cuma satu-satunya. Sama dengan lailatun dan lailun. Lailun artinya apa? Malam. Lailatun malam juga, bukan malam perempuan. Kalau kita belajar sharaf atau nahwu, biasanya kalau sesuatu yang ditambahin tak kan ada titik dua di atas ya. Tak boleh titik dua di atas, itu menandakan perempuan biasanya. Nah, lail, kenapa ketika baca ayat walaili idza, nah, walaili baca ayat walaili, tapi giliran surah Al-Qadar bacanya inna anzalnahu fi lailati, bukan laili. Para ulama menafsirkan kenapa yang satu lail, yang satu lailah. Kalau walail berarti malam, malam mana saja banyak. Tapi kalau disebut lailatun pakai ta'u, inna anzalna fi lailati, ada lailati, ada ta'nya, karena malam itu cuma ada satu-satunya. Malam yang unik gitu. Nah, sapi yang diceritakan di awal di surah Al-Baqarah, sapinya satu, unik, cuma itu doang. Makanya susah dicarinya. Wa awal nisabil baqari salasun. Awal nisab sapi sebanyak 30. Bagaimana kalau orang punya sapi sebelum kurang dari 30? 29. Karena wajib zakat enggak? Kagak. Minggu lalu kita sudah bahas, syarat wajib zakat harus nisab. Harus sudah mencapai nisab. Nisab sapi 30, sama tadi onta, minimal 5. Kalau di bawah 5 dia enggak kena. Wa yajibu fiha, dan wajib padanya pada sapi, wa fi ba'din nasahi wa fihi ay an-nisab, di kitab yang lain disebutnya pada waktu nisab tabi'un, satu tabi'. Ini nama sapi, jenis sapi, namanya sapi tabi'. Kalau sapi tabi' ibnu sanatin, sapi yang usianya ya sekitar 1 tahun, anak sapi yang usianya 1 tahun, wa dakhala fi saniyah, masuk 2 tahun. Usia sapi yang jalan 2 tahun itu namanya sapi tabi'. Jadi kalau orang punya sapi 30, maka dia wajib ngeluarin zakat dengan anak sapi yang usianya jalan 2 tahun. Wasumiya bidzalika, dinamakan anak sapi itu tabi' li tabi'atihi ummahu fil mar'a, karena tuh anak ngikutin biangnya aja, ngikutin emaknya ketika diangon. Makanya sebut tabi', ngintilin aja kalau kata orang sini. Anak sapi sapi yang masih ngintilin biang namanya tabi'. Nah, orang yang punya 30 sapi wajib ngeluarin 1 anak sapi yang masih ngintilin biangnya, yang usianya masuk jalan 2 tahun. Walau akhraja tabi'atan ajza'at bitarikil ula, bitarikil aula. Lau akhraja, kalau orang ngeluarin zakatnya tabi'ah, tadi kan tabi' sapinya sapi laki-laki, yang dikeluarin sapi perempuan, bagaimana? Ajza'at, boleh, bitarikil aula, bahkan itu lebih bagus. Yang laki-laki aja boleh, apalagi yang perempuan. Enak ngomong sapi laki perempuan. Yang jantan aja boleh, betina apalagi. Kenapa ya? Kalau betina nanti justru ketika zakat, orang bayar zakat dengan betina, nanti masuk ke Baitul Mal misalnya, betinanya bisa bereproduksi, dia lahiran, sapi lahiran, dia beranak, begitu kan banyak, jadi malah memperbanyak uang kas negara. Dia boleh-boleh saja. Wa yajibu fi arba'ina musinnatun. Wa yajibu, dan wajib zakat fi arba'ina pada 40 sapi, musinnatun, 1 sapi musinnah. 30 sapi wajibnya 1 sapi tabi' namanya. Kalau 40 sapi wajibnya 1 sapi musinnah. Apa sih sapi musinnah? Laha sanatani wa dakhalat fi salisa. Sapi yang usianya sanatan 2 tahun, wa dakhalat fi salisati, kemudian dia masuk 3 tahun, jalan 3 tahun. Kita jadi kenal istilah sapi tuh. Tadi istilah onta. Ya, onta yang sapi yang jalan usia jalan 2 tahun, apa namanya tadi? Tabi'. Kalau sapi yang usianya jalan 3 tahun namanya musinnah. Sumiyat bidzalika, dinamakan sapi itu musinnah litakamuli asnaniha, karena giginya udah mulai lengkap. Berarti sapi kalau usianya masih di bawah 3 tahun, giginya
belum lengkap. Di bawah 2 tahun giginya belum lengkap, masih pada rompang, masih gigi susu kalau kata kita. Tapi ketika usianya sudah menjelang 3 tahun sudah lengkap, makanya dinamakan musinnah. Nah, orang yang kalau punya sapi sebanyak 40 wajib dia ngeluarin 1 ekor sapi musinnah namanya. Walau akhraja an arba'ina tabi'aini ajza'a. Walau akhraja, kalaulah orang yang zakat itu mengeluarkan an arba'in dari 40 sapi tabi'aini sebanyak 2 sapi tabi ajza'a, maka cukup. Tadi hukum asalnya ketika orang punya 40 sapi, dia wajib ngeluarin sapi yang namanya sapi musinnah. Usianya jalan 3 tahun. Dia nggak punya sapi musinnah, dia ngeluarinnya akhirnya dua sapi tabi'. Tabi apa tadi? Sapi yang usianya jalan 2 tahun, dia ngeluarinnya 2 tabi aja, boleh nggak? Boleh. Bahkan itu lebih bagus, kan dapat 2. Ala sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Wa ala hadza abadan, dan atas ini selamanya fakis. Silakan analogi sendiri, silakan dikembangkan. Wa fi mi'atin wa isyrina salasu musinnatin aw arba'atu atsbi'atin, dan pada setiap pada 120 sapi, ketika orang punya 120 sapi, maka yang dikeluarkan adalah 3 musinnah, 3 sapi yang usianya udah jalan 3 tahun, atau 4 atbi'ah, atau 4 sapi yang namanya sapi tabi', usianya jalan 2 tahun. Ini kalau kata pengarang ada tanbih, ada penjelasan yang lebih dalam lagi. Ini kalau sapi atau ontanya bukan awamil, bukan pekerja. Kalau orang tadi dikatakan gini, misalnya sapi kalau punya 30 keluar zakatnya 1 tabi'. Ketika dia punya 40 maka dikeluarkan 1 musinnah. Tabi usianya jalan 2 tahun, musinnah jalannya 3 tahun. Dia punya sapi 40. Awalnya dia wajib mengeluarkan musinnah. Tapi dari 40 sapi ini ada 2 sapi yang dipakai buat ngebajak, buat kerja. Yang dipiara sisanya 38. Dia wajib zakatnya berapa? 1 tabi', bukan 1 musinnah, karena dia sapi pekerja. Sama misalnya tadi onta wajib zakat berapa? Minimal 5. Orang punya 5 onta baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi dia punya 5 onta ini, yang 2 dia pakai buat transportasi dia, buat ngebajak dan sejenisnya lah. Yang benar-benar dipiara 3. Wajib zakat nggak? Enggak. Jadi yang wajib zakat itu onta yang disimpan, emang yang dipiara. Dan persyaratan lainnya kemarin dilepas, kagak diempani di kandang. Dilepas, kan udah bahas kemarin di awal. Ya. Ini punya kambing, yang punya sapi dilepas. Dimakannya dari alam terbuka. Bukan nyari yang kita bayar gitu, bukan. Kita nyari dari yang milik Allah langsung dari alam. Faslun, ini satu pasal lagi. Wa awwalu nisabil ghanami arba'un. Awal nisab kambing 40. Orang punya 40 kambing baru punya kewajiban ngeluarin zakat. Kalau kurang dari 40 nggak wajib ngeluarin zakat. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini kalau sudah dipunyai atau dimiliki selama 1 tahun. 1 tahun full bulan Qamariyah. Kalau kurang dari 1 tahun belum haul nggak wajib zakat. Wa fiha syatun jaz'atun minadni aw saniyatin minal ma'zi. Ketika orang punya 40 kambing, yang diwajibkan zakat yang dikeluarkan adalah syatun, 1 ekor kambing jaza'ah. 1 kambing jaza'ah. Apa tadi kambing jaza'ah? Kambing jaza'ah yang 1 masuk 2 tahun, ya. Minadni.
Aw saniyatun minal ma'zi, atau kalau misal kambing Jawa 2 masuk 3 tahun, jalan 3 tahun. Jadi 40 kambing dikeluarin 1. Kurang dong Ustaz. Dari 40 kambing keluarin 1. Kita bahas zakat zahirnya kita ngurangin harta kita, karena bukan harta kita itu, punya orang lain. Hak orang lain di harta kita bersihkan harta kita. Tapi zahirnya nanti hakikatnya akan bertambah keberkahannya. Wa sabaqa bayanul jazaati wa saniyah. Sudah lewat penjelasan tentang jazaah dan saniyah. Jadi kalau orang punya 40 kambing wajib mengeluarkan 1 jazaah atau 1 saniyah. Wa qauluhu wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina syatani, kalau orang punya mi'ah wa ihda wa isyrin 121 kambing. Wajib zakatnya syatani 2 kambing. Dia wajib mengeluarkan 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin wa salasu syiyahin. Kalau orang punya 201 wajib mengeluarkan 3 kambing. Jadi dari 40 menuju 121. Berarti kalau masih 120 wajib zakatnya berapa? 1. Tetap 1. Kalau udah masuk 121 baru 2. Ketika dia punya kambing sejumlah 200 masih kewajibannya 2. Tapi ketika dia punya kambing 201 maka salah sosiahin dia punya 3 kambing yang harus dikeluarkan. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyahin, ketika dia punya 400 kambing wajib mengeluarkan 4 kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian kelipatan setiap 100 wajib jadi tambahin 1 kambing. 400 4 kambing, 500 5 kambing, 600 6 kambing, begitu seterusnya. Kelihatannya kecil dari 500 keluarin 5, berasa nggak? Kayak kata kita. Tapi kalau orang pelit bahasa dia apa? Kan gue yang ngurusin dari 0, nih tinggal ngambil doang, enak banget kata orang gitu. Kalau orangnya pelit, padahal itu bukan harta kita, bukan. Itu hak orang lain. Karena di antara rezeki yang kita terima dari Allah, di situ ada hak orang lain. Kita harus keluarkan. Ila akhirih, sampai akhirnya zahirun ghaniyun an syarhi, ini cukup jelas, enggak perlu dijelaskan lagi, udah paham lah. Udah pada bisa ngitung sendiri, kelipatan 100 jumlahnya akan mendapatkan tambahan 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan. Kita nggak bisa bayangin, kita belum bisa bayangin orang yang punya miara kambing di alam terbuka yang jumlah sampai 200. Ada nggak di sini? Di Jawa ada nggak yang miara sampai 200 kambing, 500 kambing di alam terbuka? Hampir-hampir enggak ya. Andai kata ada, jarang. Kalau di luar negeri kita sering lihat di film-film tuh, ini saya gambarkan kayak yang ada sabana luas, ada padang rumput yang luas, mereka lepas aja gitu. Yang ngangonnya pakai helikopter. Ya kebanyakan kalau kambing cuma 3-4 kita giring pakai tangan bisa. Ya, kambingnya sampai 1000 ngangonnya pakai apa? Helikopter. Coba di film. Tapi mungkin ada kali yang punya sapi banyak kan pakai helikopter mereka. Karena emang padangnya luas, padang rumputnya luas. Jadi kita di sini kan padang rumputnya pada berubah jadi padang kontrakan semua. Sampai kambing, makanya sekarang kambing jarang makan rumput sekarang. Kambing makannya dia sampah, kadang-kadang makan bekas hamburger. Itu kambing sekarang makan rumput lagi. Kalau yang kambing cuma dipiara 2 biji di rumah kena zakat enggak kayak gitu mah, enggak. Sini kambing 40. Kita bisa hitung dah tuh, kalau 41 kambing harganya sekitar 3 juta. 40 kambing terus 20 juta. Baru bisa ngeluarin zakat 1. Ngeluarin zakat sekitar 2 jutaan. Ya kecil dah. Kalau kata kita juga. Faslun, ini satu pasal lagi. Wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi. Wal khalitan, 2 penggabungan, 2 orang yang menggabungkan hartanya, dia miara hewan ternak tadi misalnya, yuzakkiyani, dua-duanya wajib mengeluarkan zakat syakhsil wahidi, dengan zakat 1 orang saja. Jadi kalau orang nih patungan misalnya, mereka sama Fajar berkongsi
ternak kambing. Sejumlah nisabnya misalnya dapat 40 kambing. Dapat 40 kambing wajib ngeluarin zakat tadi? Wajib. Ngeluarin 1 kambing. Keluarin 1. Kan yang punya berdua, keluarin 1. Kalau misalnya kambingnya baru adanya kali kelipatan, misalnya kalau dapat ngeluarin 2 kambing kan 121. Dia punya kambing karena berdua nih, punya kambing sampai 121. Keluarinnya berapa? Ya 2. Kalau misalnya punya 80 tetap keluarin 1. Harusnya kan kalau punya sendiri 40 plus 40 kan ngeluarin 1. Kalau masing-masing kambingnya ada 80, tapi punya berdua, khalitan, dia kongsi, ngeluarin tetap 1. Enggak dikeluarin 40 enggak keluarin 2 karena miliknya milik bersama bukan milik seorang. Jika kata pengarang kalau 2 orang menjadi 1 bergabung, maka zakatnya zakat 1 orang. Wal khiltatu, penggabungan aset itu qad tufidu syarikaini takhfifan, kadang-kadang memberikan faedah kepada yang bergabung itu takhfifan, keringanan, bisa meringankan. Kadang-kadang bisa ngeringanin bi an yamlika, dengan cara keduanya memiliki samanina syatan, 80 kambing, bisawiyati, dengan jumlah yang sama, bainahuma, di antara keduanya, fayalzamuhuma syatun, tapi yang mewajibkan dia itu 1 ekor kambing. Ketika orang patungan berdua, milik berdua, kadang-kadang itu jadi ngeringanin zakatnya. Gimana maksudnya? Patungan berdua, kemudian yang dimiliki Reka sama Fajar sama-sama 40, total berapa? 80. Kewajiban zakatnya berapa? 1, karena miliknya berdua, jadi ringan kan? Andai milik masing-masing, Reka 40, Fajar 40, ngeluarin zakat enggak masing-masing? Ngeluarin kan, tadi nisab kambing berapa ya? 40, karena masing-masing udah punya 40, itu milik pribadi, jadi ngeluarin 2 kambing, masing-masing 1. Tapi kalau ini milik bersama, yang 140 sama-sama 40, total 80, tetap ngeluarinnya 1, karena belum sampai 121. Kalau 121 baru jadi 2 gitu. Jadi ngeringanin. Waqat tufidu taskilan, dan kadang-kadang ngeberatin. Bi ayyamlika arba'ina syatan, dengan cara ia miliki 40 kambing, bisawiyati, dengan bagi rata, bainahuma, di antara keduanya, fayalzuhuma syatun, tapi wajibnya 1. 80 milik berdua ngeluarin 1, enteng jadinya. Lah ini 40, normalnya berarti 1 orang masing-masing berapa? 20. Tetap ngeluarin zakat. Harusnya 20 ngeluarin zakat enggak? Enggak. Karena yang ngeluarin zakat 40 kambing, ini baru 20 kambing ngeluarin zakat. Kan dia berdua. 20 tambah 20 jadi 40. 40 enggak kewajiban ngeluarin zakat 1. Kalau enggak dari sini jadi berat. Waqat tufidu takhfifan ala ahadihima wa tathqilan ala al-akhar. Kadang-kadang ngeringanin yang satu, ngeberatin yang lain. Ka ayyamlika sitina li ahadihima sulusuha walil akhari sulusuha. Seperti orang berdua punya kambing 60. Punya kambing 60. Ketika dibagi 2 misalnya, yang satu punya 40, yang satu punya 20. Kalau kambing 60 zakatnya berapa kambing? Kambingnya 60 zakatnya 1. Karena 40 kambing 1 sampai 120. Rentang dari 40 sampai 120 wajib mengeluarkan 1 kambing. 120 itu baru 2. Ini orang berdua gabungan patungan duitnya, dia punya kambing total 60. Berapa wajib dikeluarin zakatnya? 1. Tapi kalau kita hitung misalnya yang satu si A punyanya 40, yang satu punyanya 20. Kalau normal berarti si B kudunya enggak ngeluarin zakat. Karena baru 20. Kadang jadiin 1 dia kena keluar zakat. Gitu. Waqat la tufidu takhfifan wala taskilan, kadang-kadang juga enggak ngeringanin, kagak ngeberatin. Bagaimana ka ayyamlika mi'atai syatin bisawiyah, seperti orang punya 200 kambing bagi rata di antara keduanya, enggak ngeberatin kelihatannya. Karena kalau 200 kambing kenanya berapa? 200 kambing di sini kenanya 3 ekor kambing.
3 ekor kambing dikeluarin 3 ekor kambing. Ya, karena 3 ekor kambing ketika dia punya 100 aja, Bang ngeluarin 1. Gitu ya. Jadi kayak enggak ngaruh. Pada intinya kalau orang patungan milik bersama dia berdua yang dizakatinya untuk zakat 1 orang. Zakat kepemilikannya. Tapi ada tapinya sini, bisa ba'ati syara'ito dengan 7 syarat. Hal itu bisa dilaksanakan dengan 7 syarat. Yang pertama, idza kana al-murahu wahidan, kalau tempat kandangnya itu 1. Patungan kan ya, patungan punya kambing 60, kandangnya 1, maksudnya kandang barang-barang, bukan 1 di rumah mereka, 1 di rumah Fajar, itu nggak jadi barang-barang namanya masing-masing, kandangnya harus barang. Di sini murah artinya ma'wal masyati lailan, tempat bernaungnya binatang ternak di malam hari, ya kandang. Wal masrahu wahidan, masrahnya tempat dia nyari makannya 1. Model lati tasrahu ilahil masyiyah, tempat ngegembalanya 1. Sama gitu, diangonnya sama. Wal mar'a ar-ra'i wahidan, yang gembalain juga 1. Yang gembalain 1 orang itu juga. Dia orang berdua, dia patungan, ya kita miara kambing, punya kambing 60 di 1 tempat yang sama, yang ngejagain sama, tempat nyari makan kan kemarin tadi dikatakan kambingnya bukan diempanin tapi dilepas nyari makan sendiri, tempatnya sama. Wal fahlu wahidan, dan fahalnya pejantannya 1. Ini tahada naul masyati, kalau memang sejenis binatang, misalnya kambing pejantannya 1. Memang ada pejantan, kadang-kadang kan gitu. Di antara komunitas betina ada 1 yang pejantan ya. Ada 1 pejantannya yang petugasnya khusus untuk memakmurkan kaum betina. Luar biasa ya. Pejantan tangguh yang kayak begitu. Nah, pejantan tangguhnya cuma 1. Maksudnya 1 buat rame-rame, enggak dari 2. Ini kalau kambingnya 1 jenis. Fa ini talafa nau'uha, kalau berbeda jenisnya, qada'nin wa ma'atin, seperti ada yang kambing, ada yang domba, fa yajuzu an yakuna likulli minhuma fahlun yutraku masyiyatuhu, maka boleh untuk setiap dari keduanya pejantan yang masing-masing dipakai. Karena enggak mau kambing selingkuh sama domba misalnya. Kambing betinanya kambing Jawanya betina, tapi dia pejantannya domba, mau nggak? Normalnya nggak mau, jadi disiapin masing-masing sejenisnya, itu nggak apa-apa. Tuh binatang aja maunya yang sejenis ya, maksudnya kambing sama kambing, domba sama domba. Jadi manusia orang sama orang, jangan orang sama bukan orang. Ini ada yang kawin sama jin segala macam, tujuannya katanya biar apa? Biar kaya kagak, kayak jin ya kayak harta enggak, tapi kayak jin yang istilah mereka apa, kalau ke gunung kidul tuh apa namanya, saya lupa dah tuh, pokoknya begitulah tuh, yang macam-macam nyembah begitu, yang masih ada zaman sekarang. Ya Allah ya Rob, kata dia habis susah nyari uang gara-gara corona, ekonomi sulit, udahlah kita begini aja, cepat jalan pintas. Sifat ar-razaknya Allah, maha pemberi rezekinya Allah, enggak terhambat dengan adanya si corona. Kalau orang pada saat ini misalnya rezekinya agak berkurang kelihatannya, bukan gara-gara coronanya, tapi emang jatah rezeki dia dari Allah pada saat ini ya segitu. Andai pun kagak ada corona misalnya, emang Allah jatahin saat ini rezekinya rada kurang, ya kurang, kagak ngaruh. Gambarannya kayak orang ojek dah. Kita orang ojek mah keliling counter HP sekarang kan nggak sabrok-abrok counter HP. Apa sabrok-abrok banyak. Kadang-kadang mererot kiri kanan sama. Buka tokonya bareng, tutupnya bareng. Dapat penghasilannya belum tentu sama. Promosinya sama lewat WA misalnya, sekarang online segala macam. Tapi kenapa yang satu rada banyakan, satu rada sedikitan. Bahkan kadang-kadang yang bukannya belakangan dapatnya banyakan gitu. Dapatnya kadang banyakan. Kenapa? Takdir rezeki Allah yang udah ditentuin. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Enggak ngaruh dengan kondisi yang lain. Jadi jangan dengan alasan Ustaz karena ekonomi susah sekarang nyari jalan pintas lah. Udah ngabdi aja sama
yang ada di sana, waduh masya Allah, nauzubillahi min dzalik, jangan ya. Wal masyrabu, kemudian masyrabnya tempat minumnya, alladzi tashrabu minhul masyiyah, yang binatang ternak minum di sana, kainin seperti mata air, au nahrin atau sungai, au ghairihima atau selainnya, wahidan satu juga. Jadi tempat miaranya satu, yang ngangon satu, pejantannya satu, tempat makannya satu, tempat minumnya juga satu. Ini kita lagi bicara tentang dua orang yang menggabungkan hartanya untuk beternak. Dia kena beban cuma satu zakat saja, zakat seorang saja, nggak zakat dua orang, tapi dengan catatan yang sekarang kita bahas. Dia punya kandangnya harus satu, pejantannya satu, tempat makannya satu, tempat gembalanya satu. Wal halibu wahidan, dan tukang meresnya satu. Meres apa? Meres susu. Meres apa? Bukan pemeras. Itu kan tukang meres susunya. Kalau sapi misalnya, wah ahadul wajihaini fi hadil masalah. Dalam satu pendapat katanya kalau yang meres satu termasuk. Wal asahu adamu istiratul ittihadi fil halibi. Tapi kalau yang lain, pendapat yang lain mengatakan enggak mesti. Karena kalau misalnya kambingnya ada atau sapinya ada 100, yang meres satu, kapan rapinya? Boleh lebih dari satu, kata para ulama yang lain. Wa kadal mahlibu, begitu juga mahlib dengan kasrah mim. Mihlab, maaf. Wa kadzal mihlab, dan begitu juga mihlab. Apa sih mihlab? Al ina'ul ladzi yahlabu fi, tempat yang digunakan untuk meres. Wadahnya sama jadinya, wadah tempat meres sapi, meres sapi apa meres susu? Tadi bilang meres susu katanya. Ini meres susu. Meres sapi, meres susu. Meresapi, meresapi apa merenungi? Merenungi sapi, memerah dah. Ini memerah sapi, gitu, memerah sapi. Alatnya satu. Kan kayak minggu lalu ya, orang Indonesia yang dimasak apa? Nasi. Ente masak nasi. Nasi dimasak jadinya bubur, bukan masak beras ya. Ini meresnya meres susu. Susu diperes jadi apa? Yang diperes kan bukan susu, tapi tempat susunya. Itu dalam bahasa Arab balaghah namanya. Yang kita sebut hasilnya, yang dimaksud adalah asalnya, bukan hasilnya. Yang kita sebut nasi, tapi yang kita maksud adalah beras. Itu majaz namanya. Kayak di Al-Qur'an juga disebut orang-orang munafik ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka meletakkan jari-jarinya ke kuping. Yang asabahum fi adzanihim, jari-jari di kuping, bukan semua jari, tapi ini kalau semua jari ke kuping susah. Nutup kuping dengan yang dimaksud telunjuk, disebut semua, tapi yang dimaksud satu. Itu majaz. Di Indonesia ada juga majaz. Kita kembali. Wa maudi'ul halabi, dan kemudian tempat susunya satu. Wa haqiya wa hakan Nawawi, Imam Nawawi menghikayatkan iskanul lam, ada yang baca halabi, ada yang baca halbi. Wa huwa ismu lilabanil mahlub, ini nama untuk susu yang diperah. Di sini juga susu yang diperah, bukan sapinya, susu yang diperah. Wa yatlaqu 'alal masdar. Wa qala ba'duhum wal muradu huna, sebagian ulama mengatakan ini yang maksud di sini. Habis bicara masalah zakat yang wajib dikeluarkan dari onta, sapi dan kambing. Kesimpulannya, onta dulu deh. Onta minimal berapa nisabnya baru bisa dikeluarkan? 5, orang punya 5 onta baru bisa mengeluarkan, wajib mengeluarkan zakat satu kambing, satu daan, dan seterusnya. Minimal sapi wajib dikeluarkan zakatnya ketika punya sapi 40. Sapi 40. Sapi 30. Yang kambing baru 40. Onta 5, sapi 30, kambing 40. Nisab namanya. Apa nisab? Standar minimal wajib dikeluarkannya zakat. Kalau kurang dari nisab enggak wajib ngeluarin zakat. Dan ini kita ingat, kambing, sapi, onta yang wajib dizakat ini bukan binatang pekerja.
bukan buruh mereka. Kalau mereka buruh nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Buruh kambing maksudnya. bukan sapi yang digunakan untuk ngebajak, bukan kerbau yang digunakan untuk membajak. Bagaimana kalau misalkan dia ngeluarin zakatnya? Ini zakatnya yang dikeluarin kan tadi kambing, sapi, sesama jenisnya gitu. Kambing ngeluarin kambing, sapi ngeluarin sapi, onta ngeluarin onta. Boleh nggak ngeluarinnya yang bukan itu? Uang misalnya. Boleh nggak zakatnya keluarin uang? Zakatnya dengan harga, dengan yang lain. Boleh nggak? Pendapat yang masyhur mengatakan nggak boleh. Sebagaimana zakat fitrah. Zakat fitrah pakainya apa? Kut, ya, bahan makanan pokok kita. Beras, makanya beras ya, nasi. Makanya beras, mereka kemarin mereka makannya beras. Ya asalnya beras, kita zakatnya pakai beras, zakatnya pakai beras, pakai makanan pokok kita. Tapi memang ada pendapat yang lain, model mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dengan harganya, di mana maslahat yang paling bagus, yang lebih banyak manfaatnya buat masyarakat itu kita gunakan, makanya boleh diuangkan. Ada hadis itu riwayat yang kata Muaz bin Jabal, berikan saya baju gamis atau baju yang lain untuk ngeluarin zakat, nggak dalam bentuk gandum ataupun jagung, dikeluarin zakatnya. Ini zakatnya aturan di tempat itu mungkin jagung atau gandum, tapi kalau kata Muaz bin Jabal, ngeluarin zakatnya pakai baju aja deh, karena ini lebih bermanfaat buat kami, buat para sahabat di Madinah. Ini menandakan boleh dengan yang lain asal senilai. Tapi pendapat ini kita nggak langsung pakai mentah-mentah secara mutlak, enggak. Kita lihat dulu kondisinya, kita ngambil jalan yang paling apik. Masyhurnya sesuai dengan hadis, ya kalau punya kambing, zakatnya kambing. Kita bicara masalah binatang ternak ya, zakat binatang ternak. Sapi yang dikeluarkan sapi atau kambing sesuai dengan hadis. Onta ya onta atau kambing keluarkannya kambing. Enggak dikimahkan, enggak dihargakan, enggak dikonversi ke rupiah dan sejenisnya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu ya silakan. Jangan juga dialihkan zakatnya ini aja buat pembangunan masjid, boleh apa kagak? Ada nggak zakat dialihkan buat pembangunan masjid? Jangan. Orang zakat kan dia harus disalurkan kepada 8 golongan. Ada nggak itu pembangunan masjid? Nggak ada. Sampai dulu pernah saya dengar pernah dengar ada orang dikarenakan masjidnya sedang membangun gitu, tiba-tiba kurban, jangan kurban dulu, kurbannya dialihkan buat pembangunan masjid. Sama nggak nilai dengan kurban? Beda. Infak sedekah pembangunan masjid lain, kurban lain. Kalau mau infak ke masjid ya ke masjid. Kalau kurban ya kurban, nggak bisa dialihkan ke sana, enggak. Termasuk tadi zakat jangan dialihkan ke pembangunan masjid, jangan. Kecuali sedekah. Kalau sedekah boleh nggak? Boleh. Kemarin kita bahas jangan ke masjid, ke orang kaya aja boleh, apalagi ke masjid. Kalau orang kayanya terima, kebangetan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah baru kita bahas selanjutnya zakat dari barang berharga, emas dan perak. Cukup ya, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.